Ding Liren berhasil menyamakan skor 2 sama setelah di babak keempat mengalahkan Ian Nepo. Partai berlangsung dalam 41 langkah. Pada langkah kelima, Ian Nepo menukar gajah dengan kuda. Dengan hilangnya gajah gelap, Ian Nepo melangkah pion D6. Perhatikan pion C7, D6, dan E5 membentuk ikatan yang solid di petak gelap. Ding Liren menutup pergerakan pion E5 dengan E4. Rokade, gajah E2, kuda H5, rencana kuda ke F4 menghilangkan gajah terang, putih D4, membangun kekuatan di sentrum, juga membuka diagonal gajah menjaga kemungkinan lompatan kuda F4. Ian Nepo melanjutkan rencananya, kuda F4. Pertukaran gajah dengan kuda. Hitam memiliki pion lemah di F4. Pion ini harus dijaga oleh menteri, sebab hitam kini tidak memiliki gajah gelap. Ding Liren rokade. Menteri F6 melindungi pion. Perhatikan ketiga pion sentrum putih. Ketiga pion ini mengontrol beberapa petak. Dan dari kekuatan pion sentrum inilah, Ding Liren mulai menyusun strateginya. Pertama-tama dia menempatkan benteng di E1. Menopang pion E4. Ian Nepo merespon dengan benteng E8. Gajah D3. Membuka jalur bagi benteng agar terhubung dengan pion E4, gajah G4, mengancam untuk menghilangkan kuda, namun Ding Liren memindahkan kudanya ke D2, Ian Nepo kuda A5, di sini putih mengorbankan pion susun dengan C5, dengan tujuan pion hitam kehilangan kontrol terhadap petak E5. Setelah pion kali pion, putih dorong pion. Langkah ini memberi dua keuntungan bagi putih. Yang pertama, putih mendapat penguasaan petak D6 dan F6. Dan yang kedua, putih mendapat keuntungan tempo akibat hitam menggeser menterinya. Dan inilah keuntungan tempo yang didapat putih, pion D5. Kesempatan untuk menempatkan kedua pionnya di baris kelima. Ian Nepo mengantisipasi pergerakan pion dengan menggeser bentengnya. Putih pion C4, memperkuat posisi pion D5, dibalas dengan pion B6. Di sini Ding Liren mengusir gajah. Gajah mundur, lalu gajah ke E4. Jika benteng memukul pion, gajah kali pion skak, menteri kali gajah, pertukaran menteri, benteng kali benteng, putih unggul kualitas. Ian Nepo benteng E7, menteri C3 melindungi pion E5, benteng disusun, menambah serangan terhadap pion, gajah F3 menawarkan pertukaran gajah. Jika gajah kali gajah, kuda kali gajah. Keuntungan bagi putih. Kekuatan pion sentrum menjadi modal bagi Ding Liren, dan perlu diperhatikan kuda Ian Nepo yang berada di tepi papan dibandingkan dengan kuda Ding Liren, jelas kuda putih lebih bagus. Di sini Ian Nepo melangkah kuda B7, dibalas benteng E2, dengan kemungkinan di langkah berikutnya menyusun benteng di jalur E. Hitam pion F6. Maksud dari langkah ini menghilangkan penguasaan pion putih terhadap petak D6. Ding Liren mendorong pion, membuat pergerakan benteng hitam menjadi sempit. Namun langkah ini memberi kesempatan kuda ke D6. Lalu benteng disusun, hitam kuda F5, putih menukar gajah, menteri kali gajah. Sekarang kita memasuki langkah ke-27. Meskipun hitam memiliki keunggulan satu pion, tetapi pion F4 adalah pion yang lemah. Dan ini menjadi sasaran serangan.
benteng E4, Menteri H6 melindungi pion. Jika pion G5, ini sama saja dengan bunuh diri, sebab posisi Raja Hitam menjadi terbuka. Ding Liren menyadari jika pion F4 jatuh, maka membuka jalan bagi perwiranya untuk masuk ke wilayah hitam. Sebab itu, dia melangkah Menteri F3. Pion mendapat serangan dari menteri dan benteng. Melihat posisi di atas papan, Ian Nepo mendapat tekanan psikologis. Akibat pion F4 akan jatuh. Di sini dia melangkah kuda D4. Berharap jika menteri kali pion terjadi pertukaran menteri, Ian Nepo memiliki harapan ia bisa menetralisir pion bebas putih dalam permainan akhir. Tetapi Ding Liren memiliki pandangan berbeda. Ding Liren melihat benteng kali kuda adalah pilihan yang tepat. Sebab setelah pion kali benteng, hitam kini memiliki dua pion yang lemah, yaitu pion F4 dan D4. Di sini Ding Liren melangkah kuda B3, menyerang pion D4. Jika pion C5, pion didorong. Benteng kali pion, pertukaran benteng, pion didorong, terpaksa benteng D6 mengawal pion bebas, menteri skak, Raja F7, menteri skakmat. Di sini hitam dorong pion G5. Kuda kali pion, posisi kuda sangat aktif melindungi pionnya, juga mengincar petak F5 dan C6. Ian Nepo menggeser menterinya ke G6, menjaga petak F5. Namun Ding Liren tidak kehilangan akal. Dia dorong pion G4, memberi jalan bagi kuda menduduki petak F5. Jika pion N pasan, pion kali pion. Sekarang Menteri Putih terbuka aksesnya mengontrol petak F5. Hitam dorong pion, kuda F5, kemenangan putih tinggal menunggu waktu. Benteng H7, Menteri E4, membawa menteri mengontrol diagonal E4 H7, juga memberi penguasaan menteri terhadap jalur D untuk mendukung pion bebas. Langkah ini juga memberi ancaman kuda ke E7 Royal Fork. Ian Nepo menggeser raja, lalu pion didorong E7. Ding Liren tidak ragu dorong pionnya, sebab pion ini dilindungi kuda dan menteri. Ian Nepo menteri F7. Ding Liren melihat jika kuda ini menempati petak D6, maka permainan cepat selesai. Tetapi masalah bagi Ding Liren, sebab pion hitam masih ada di C7. Oleh karena itu, dia dorong pion D6. Dengan kemungkinan, pion bisa didorong ke D7 jika hitam tidak memukul pion ini. Ian Nepo memukul pion. Kuda kali pion, menyerang menteri dan benteng. Menteri mundur. Kuda kali benteng. Menteri kali kuda. Lalu menteri ke E6, raja melindungi pion, benteng F1, pion mendapat serangan 2 kali. Langkah yang memancing benteng hitam untuk bergerak ke baris ke-6, meninggalkan baris ke-7, di mana pion bebas berada di baris ke-7. Setelah itu, Ding Liren mengalihkan bentengnya ke D1, mengincar petak D8. Ian Nepo pion F5, menteri skak, raja F7, menteri kali pion skak, benteng menutup, menteri H7, raja E6, menteri G7, benteng G6, menteri F8. Ian Nepo menyerah. Sebab jika menteri kali pion, pion kali menteri, promosi. Dan jika benteng ke G8, menteri kali benteng, menteri kali menteri, benteng D8, menteri kali benteng, pion kali menteri.